politik identitas yang selama ini menjadi isu yang kami gunakan untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Di mana Pak Anies Baswedan ketika menjabat, dia menurut saya satu-satunya pelaksana negara yang paling berani untuk merealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman semua, para simpatisan warga bangsa Indonesia. Hari ini saya bersama-sama teman-teman relawan Mas Anies. Selain saya dan Bang Kris yang dari Jakarta, kebetulan secara khusus kita diskusi ini dalam rangka menyambut dua sahabat yang datang dari jauh. Satu Bang Kris, ya, ini baru mendarat dari NTT. Yang kedua, ini adinda saya, Bang Agris, baru mendarat dari Buol, perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Ya, hari ini kami sama-sama, ya, dalam bingkai kebinekaan Indonesia, ya, dengan berbagai latar belakang masing-masing, ya, insya Allah kami bahu-membahu untuk mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Ya, mengapa mendukung Mas Anies? Tentu kalau saya sudah tidak asing, ya, saya ingin dengarkan dari sahabat-sahabat saya ini. Awalan saya minta Bang Kris dulu untuk sedikit bercerita tentang mengapa harus mendukung Mas Anies. Saya persilakan Bang Kris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama-tama adalah seorang relawan Pak Jokowi, dan kemudian datang menjelang pemilu 2024 saya dirikan Prabowo Ganjar, dan hari ini sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu saya sudah menyatakan secara resmi di akun Twitter pribadi saya bahwa saya mendukung Pak Anies Baswedan. Mengapa itu putar dari Ganjar ke Mas Anies? Yang pertama, ada poin penting menurut saya yang dimiliki Pak Anies Baswedan, jadi sangat bernilai sekali. Itu merupakan faktor utama yang membuat saya mulai tertarik dengan Pak Anies Baswedan, di mana selama bertahun-tahun saya salah satu hater sejatinya Pak Anies Baswedan yang membombardir dirinya dengan isu Bapak politik identitas dan seterusnya. Tapi ada satu rekam jejak yang ternyata bertolak belakang dengan isu politik identitas yang selama ini menjadi isu yang kami gunakan untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Di mana Pak Anies Baswedan ketika menjabat, dia menurut saya satu-satunya pelaksana negara yang paling berani untuk merealisasikan dukungan izin. Mau langsung sana ya? Iya. Lanjut. Oke, dia paling berani merealisasikan izin rumah ibadah non-muslim. Menurut saya untuk keseluruhan pelaksana negara di satu Nusantara ini, Pak Anies Baswedan paling berani. Kenapa? Karena ini bukan satu, bukan dua, puluhan, 30, lebih dari 30. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan lebih dari itu lagi, mendekati 50. Ya, saya belum tahu pastinya seperti apa, tapi intinya ada lebih dari 30. Itu bicara melindungi hak segala bangsa. Ya, menurut saya ini adalah wujud daripada kemerdekaan beribadah setiap warga bangsa Indonesia yang notabene Bhinneka Tunggal Ika ini, menurut saya. Dan menurut saya ini yang paling dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan kebutuhan mendasar setiap
insan yang beragama mengakui adanya Tuhan. Siap. Jadi kemerdekaan beribadah ini sebenarnya kebutuhan paling mendasar yang sangat dibutuhkan oleh rakyat bangsa Indonesia. Di beberapa daerah ada kejadian-kejadian atau pembubaran ibadah, pembubaran Natal, menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah, penggusuran rumah ibadah dan lain-lain seterusnya. Di DKI ada seorang gubernur yang selama bertahun-tahun kita serang dengan isu bapak politik identitas, mampu mewujudkan puluhan izin rumah ibadah non muslim, dan yang paling banyak adalah rumah ibadah Kristen. Kebetulan saya Kristen. Jadi framing politis identitas itu hanya isu saja yang dimainkan, ya. Tidak ada bukti itu, ya. Begini Bang, tadi saya sebenarnya pengen menjawab kumparan, karena selama ini menurut saya media-media ini belum puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Jadi saya bilang gini, saya waktu ngobrol dengan seorang teman, saya tanya, apakah Pak Anies Baswedan pelaku politik identitas? Jangan langsung dijawab, saya bilang, renungkan dulu. Tunjukkan buktinya. Apakah dia adalah pelaku politik identitas? Maka kesimpulan yang saya bangun adalah Pak Anies Baswedan hanya tercebur dalam fenomena politik identitas yang kebetulan bertepatan dengan momen Pilgub DKI 2017. Siap. Dan itu dibuktikan oleh Pak Anies Baswedan bahwa dia bukan pelaku politik identitas. Dibuktikan sama dia dengan mewujudkan puluhan rumah ibadah non muslim, dan yang paling banyak adalah izin rumah ibadah Kristen. Kebetulan saya adalah orang Kristen, dan saya pikir ini adalah alasan yang sangat kuat, sangat mendasar untuk saya mendukung Pak Anies Baswedan untuk mewujudkan keadilan sosial. Terima kasih Bang Oni, ya. Terima kasih, dan ini juga mengingatkan kepada seluruh teman-teman di luar sana bahwa jangan mudah terbawa oleh framing-framing yang kebenarannya sangat meragukan. Makasih Bang. Siap. Sehat selalu, sampai kita ketemu lagi tanggal 21 ya. Amin. Kita ketemu, mudah-mudahan 1-2 hari ini waktu kita luang bisa ngopi-ngopi ya. Sesama anak timur harus saling mendukung ya. Siap. Oke, lanjut dari timur jauh juga, dari Buyol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seraban Nataliku, salah seorang anak muda dari. Ini calon pengurus relawan Jubir Anies untuk Sulawesi Tengah, jaringan usia muda bicara Anies. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya salah satu anak muda dari Kabupaten Buong di ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Kebetulan Pak Laude, kurang lebih saya merantau di Jakarta kurang lebih 17 tahun. Dari tahun 2002 sampai selesai 2019. Di situ saya merasakan adanya 5 gubernur yang memimpin Jakarta ini. Dari Bapak Yoso, Pak Wibowo, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan akhirnya Mas Anies Baswedan. Dan jujur saja, perubahan yang terjadi di Jakarta yang saya rasakan selama kurang lebih hidup di Jakarta ini dari tahun 2002 sampai dengan 2019 itu terjadi pada zaman Pak Anies Baswedan. Dia melakukan suatu perubahan dan pembenahan, menata Jakarta ini menjadi lebih baik lagi untuk semua. Jadi mungkin tadi ada saya dengar beberapa masalah mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan adalah salah satu yang menggunakan politik identitas. Menurut saya tidak. Dia menata Jakarta ini untuk semua warga DKI Jakarta. Dan harapan kami para pemuda di timur sana bahwa Pak Anies jangan hanya membawa perubahan dan pembenahan di DKI saja, tetapi harapan kami ke depannya Pak Anies Baswedan dapat membuat perubahan dan pembenahan untuk Indonesia. Ini penting ini. Kami orang-orang timur sana iri dengan kalian yang di Jakarta. Kalau teman-teman di Jakarta jangan terlalu egois ya. Hanya menikmati kepemimpinan Pak Anies sendiri. Berbagilah dengan kami. Caranya adalah mari sama-sama kita dukung Mas Anies untuk jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah. Amin. Lanjut Pak. Itulah harapan kami para pemuda-pemudi yang mungkin ada di Indonesia bagian timur, mau dari Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, NTT maupun NTB. Itu harapan kami bahwa terjadi perubahan besar di tahun 2024 ini
dan insya Allah pemimpin yang kami harapkan untuk membawa perubahan tersebut adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Siap. Mungkin itu saja yang bisa. Terima kasih ya, kita cukupkan. Saya dan Bang Kris sudah sering ya. Yang lain. Yang lain. Kita berdua. Siap, siap. Ya, terima kasih dan selamat sore untuk semuanya. Ya, mohon dicukupkan.